Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Gempa bermagnitudo 5,8 mengguncang Sulawesi Barat Rabu siang. Ribuan warga mengungsi ke Stadion Manakara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, khawatir terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat Rabu siang merusak gedung PKK Pemkab Mamuju. Saat gempa terjadi, gedung PKK ini sedang digunakan Polda Sulbar untuk proses seleksi penerimaan calon siswa Bintara Polri 2022. Akibatnya 6 calon siswa polisi yang sedang menjalani ujian tertulis menderita luka terkena pecahan kaca gedung saat berupaya menyelamatkan diri. Ke-6 calon siswa polisi ini kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jalan Arteri, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju. Ribuan orang juga mengungsi ke Stadion Manakara Mamuju takut terjadi gempa susulan. Warga trauma dengan gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang awal Januari 2021 lalu. Dari Karimun, Kepulauan Riau, puluhan gulungan limbah tisu mencemari Pantai Pongkar. Akibatnya, pantai pun sepi pengunjung. Gulungan tisu berukuran besar mengotori dan mencemari Pantai Pongkar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Rabu. Sekdes tempat mengatakan setidaknya ada 20 gulungan tisu yang tersebar di bibir pantai sejak 5 Juni. Akibatnya kawasan wisata sepi pengunjung. Aktivitas nelayan saat mencari ikan juga terganggu karena limbah tisu tersangkut di jaring mereka. Diduga limbah tisu ini berasal dari kapal tongkang yang beberapa waktu lalu hampir tenggelam. Perangkat desa mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait masalah pencemaran gulungan limbah tisu di Pantai Pongkar ini. Sementara itu, belasan pembalap nasional datang ke sirkuit MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu untuk melakukan serangkaian latihan. Total ada 11 pembalap yang ikut dalam rangkaian latihan resmi, yakni 2 pembalap Thailand Talent Cup, 4 pembalap Asia Talent Cup, serta 2 pembalap kelas 600cc dan 3 pembalap di kelas 250cc. Latihan dimulai sekitar pukul 9 hingga sore hari dengan menjajal 17 tikungan di sirkuit sepanjang 4,3 km. Latihan digelar agar para pembalap mengenal dengan maksimal karakteristik sirkuit Mandalika. Diharapkan latihan ini bisa membuat para pembalap nasional meraih peringkat tertinggi di kelasnya sebagai tuan rumah pemilik sirkuit Mandalika. Rencananya sesi latihan resmi ini akan digelar selama 3 hari. Warga Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan penemuan 7 jasad bayi di sebuah kamar kos. Ketujuh jasad bayi diduga merupakan korban praktek aborsi. Temuan jasad bayi dari sebuah kamar kos Jalan Barang Turungan, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, mengejutkan warga setempat. Warga pun berbondong-bondong ke lokasi pada Sabtu malam 4 Juni. Temuan ini dilaporkan aparat Polsek Biringkanaya dan ditindaklanjuti oleh tim Dokpol Polda Sulawesi Selatan. Kotak-kotak berbau tidak sedap ini tidak sengaja ditemukan pemilik rumah kos. Berawal dari tidak munculnya penyewa bernama NT selama 6 bulan untuk membayar sewa kamar. Lantaran tak ada kejelasan, kamar kos kemudian dibersihkan untuk diisi penghuni baru. Saat itulah pengelola menemukan kotak plastik yang mengeluarkan bau tidak sedap. Sejak penemuan, kamar kos dipasangi garis polisi. Pas dibuka, mulai itu bau. Keras sekali itu bau di sini, warga apa sampai muntah-muntah. Pak Yusuf buka, langsung diangkat dirambut. Terus, masih tempurung kepala ini. Dari pemeriksaan tim Dokpol Polda Sulawesi Selatan, jasad dalam kardus ternyata lebih dari 1. Kos itu tersebut kosong, kemudian meminta bantuan dari polisi untuk membuka, ternyata di dalam itu ada 7 box, dan setelah kita periksa, dan setelah dari hasil otopsi ada 7 janin bayi. Pada Rabu malam, 7 jasad bayi yang diduga korban praktek aborsi ini dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Daya, Makassar. Prosesi pemakaman pun dilakukan langsung oleh aparat kepolisian, TNI, dan warga setempat. Sementara itu, polisi telah menangkap dan menetapkan 2 orang yang disebut sebagai pasangan kekasih sebagai tersangka. Dari pengakuan tersangka, praktek aborsi dilakukan sejak 2012. Kita sudah menangkap orang yang melakukan aborsi tersebut.
Kemudian kita tangkap orang yang berbeda juga di daerah Kalimantan. Motifnya adalah karena malu yang bersangkutan melakukan hubungan gelap dan mengandung hamil. Akhirnya anak itu digugurkan atau diaborsi. Hingga kini polisi masih menunggu kedua tersangka yang tengah dalam perjalanan dibawa ke Kota Makassar guna dilakukan penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.